Berapa? Sekarang jam 12.34, berarti bikin 1. Sampai jam 1 ya. Nice. Nice. Oke, halo. Halo. Guys, aku Hanifah. Aku Fitri Fauzia. Nama saya Muhammad Azkia. Nama saya siapa ya? Enggak tahu siapa mana Pak Udah Kausa. punya nama. No name. No name ya. No name, no answer. Nice. Kita dari Apa? Sehati. Founder Sehati ceritanya. Apa tuh Sehati? Sahabat. Sehat santri. Gini, sahabat, sehat santri. Boleh. Enggak ini Bang. Sahabat, sehat santri. Santrinya gini kan? Oh, bener gimana? Sahabat. Sahabat. Sehat santri. Boleh. Boleh Anifah boleh. Kan kayak gini sih. Jangan dah. Ulangi. Ya, Sehati. Sehati. Sahabat, Sehat santri. Nice. Nah, Oke. Ini siapa tuh? Temanmu. Sepertinya ya. Alhamdulillah ada. nah Pak Hani, Temennya Kak Ustaz. kalau sebelumnya kita kan bahas apa ini Kak? Apa nggak tahu? Gak tahu bahasa apa aja Aku dah. mau tanya deh kalian, kalau misalkan aku bilang tentang kata pesantren, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Waduh. Susah ya kalau dalam live begini. Iya. Jadi takut aduh. Kalau menurut Kak Hani sendiri bagaimana? Ya jangan dong mulut kalian dong. Hmm. Sulit ya mencari kata-kata yang aman. Kamu Sepertinya. besar. Aduh jangan saya dulu dong. Kamu dari samping ya. Ya udah. Nah, kita tanya orang yang pernah pesantren saja. Iya. Siapa? Nah, Iya. bagus. Gimana nih untuk orang yang sudah berpesantren selama 4 tahun ya? Tahun. Berapa? Iya, so, apa yang ada di benak kamu ketika disebutkan nama pesantren? Disiplin. Oh, disiplin. Apalagi? Aturannya tuh disiplin. Disiplin. Terus fanatik. Fanatik. Kalau fanatik. Oh, Fanatik bisa macam-macam loh ya. Bisa fanatik dalam artian baik dan juga buruk. Masya Allah, tabarakallah bun. Insya Allah. Masya Allah. Gimana ya? Belum pengalaman. Kalau menurut aku mah sih ya kayak di penjara sih. penjara. Penjara Kenapa? suci kah? Karena kan kalau dari aku dengar pesantren itu ketat ya. Apa sih bedanya sama penjara? Sama-sama ketat juga kan. Gitu sih. Berarti pesantren di mata kamu tuh serem. Terus juga ya. Takutkan. Wah menakutkan sangat. Oh, gitu. Sangat mengerikan. Gak mau kan? Tidak mau masuk pesantren. Oh, gitu. Kenapa? Apakah ada yang pernah ngedoktrin kamu sebelumnya atau emang di mata kamu kayak gitu aja sih? Belum ada yang ngedoktrin tapi ya kayak gitu aja sih. Kamu ngeliatnya gitu? Ya aku ngeliatnya gitu. Dari cerita-cerita yang beredar. Iya, ada cerita yang beredar apalagi yang di zaman sekarang ya pesantrennya waduh. Waduh. Apa? Yang kebenaran apa? Itu yang kebanyakan tuh para gimana ya jawabnya? Nah, sebutkan saja. Ya. Jadi kita semua merasa aman di sini kok. Oke, Kak. Kan kita Iya. sehati, sahabat, Sehat santri. Oke, jadi kamu bebas cerita apapun. Oke. Saya pengajarnya gitu loh. Tahu kan yang ada banyak berita-berita tentang pelecehan dan sebagainya kan itu waduh kayak pesantren itu jadi kurang dipercaya walaupun itu oknum ya sebenarnya. Oknum sih. Tetap aja kan itu labelnya itu pesantren. Walaupun banyak juga oknum-oknum yang lain tuh. Oh iya. Tapi ngomongin oknum sendiri, ini nyambung nih sama yang ini, sama yang oknum pesantren yang melakukan kekerasan kepada santri itu malah melukai ajaran Islam itu sendiri. Islam kan ajaran rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Tapi dengan adanya oknum-oknum yang punya sifat apa ya sebutannya? Apa itu? Selalu merasa benar, selalu ingin didewakan, dihormati dan akhirnya mendoktrin santrinya hingga sangat hormat gitu. Sebenarnya bagus, kita memang diwajibkan untuk takzim kepada guru. Cuman kalau misalnya dengan takzim itu membuat kita jadi
nggak bisa ngebedain nih mana benar dan baik. Kita cuma kayak berpatok dengan satu sumber doang, guru tersebut. Itu bukan jadi malah bahaya ya? Kayaknya nyembah ya bro. Iya, bahkan sampai ada tuh berita yang santri nyuci kaki si gurunya, habis itu airnya tuh diminum, katanya tuh mengandung barokah. Itu benar ada berita, nanti saya cantumkan link di bawah ya. Terus sama juga Siap. ada berita tentang ini bukan berita, tapi pengalaman saya sendiri karena saya juga pernah pesantren dan juga bersekolah di sekolah Islam. Jadi kalau misalnya para guru-guru itu, para ustadz mengajarkan pada muridnya kalau setelah apa ya, sebenarnya mereka tidak mengajarkan, mereka tidak mencontohkan secara langsung, tapi apa ya, mereka nggak ngajarin, cuman kayak mencontohkan aja. Misalkan air minum bekas guru gitu, ataupun bangku bekas guru, kan sebenarnya kalau kita hormat mah ya udahlah gitu, menghormati. Cuman kalau misalnya sampai kalau misalnya sampai gurunya beranjak lalu memang direbutin, bangkunya atau bekas telapaknya dicium-cium, itu bukan golong ya, golong kan berlebihan gitu. Dan Nabi juga nggak suka sesuatu yang berlebihan seperti itu. Masya Allah. Nah, menurut apa ya, menurut pengurus pondok pesantren sendiri bagaimana ya? Pertama ya, mungkin kalau dulu gitu, aku karena mendapatkan lingkungan pondok yang baik dari alhamdulillahnya, jadi aku merasa pondok itu sebagai tempat aku tumbuh, tempat enggak, tempat aku tumbuh gitu, karena aku merasa pendidikan SMP dan remaja itu penting, dan aku masuk pesantren itu dapat pendidikan yang lumayan buat aku lebih disiplin. Mulai dari jam istirahat, keseharian, belajar, dipantau, kebiasaan gitu kayak gitu. Itu berpengaruh besar untuk aku saat ini. Jadi aku yang seadanya ini tuh hasil dari dulu gitu loh. Kayak gitu. Itu aku ngerasa pesantren itu kayak gitu buat aku. Makanya aku pribadi betah di pesantren itu gitu. Tapi aku juga tidak bisa menafikan bahwa memang banyak oknum yang seperti itu gitu. Yang tadi udah disebutin sama Azki sama Kausan juga, banyak oknum yang menyalahgunakan fasilitasnya. Ini lanjut. Terus juga banyak kasus penggelapan Ada. Ada. Bisa iya. Hubungan sama jenis juga ada. Iya, kayak gitu. Banyak lah kasus kayak gitu. Terus juga yang itu tadi mungkin talqin yang berlebihan, kayak gitu juga banyak. Dan itu tuh ada di lingkungan aku juga gitu loh. Yang di luar nikah ada antara guru sama santrinya. Habis itu juga aku pernah ceritakan sama kalian. Jadi ada anak yang jadi cerita ini. Nggak apa-apa, kan kita storytelling. bercerita saja. Iya, jadi ada anak yang dia tuh usianya Ini pasti dia. iya kan lo. Kita nggak datang ke bahannya. Wajar sini. Jadi ada anak yang dia usia kalau nggak salah 10 tahun itu ibunya meninggal. Aku pernah cerita tahun ini di kelas kemarin. Pokoknya anaknya tuh kehilangan ibunya di usia 10 tahun. Habis itu ternyata itu berdampak sama kakaknya. Jadi kakaknya juga stres gara-gara ibunya meninggal. Jadi mungkin nggak bisa move on dan kangen banget sama ibu. Akhirnya 1 atau 2 tahun kemudian kakaknya juga meninggal. Kakaknya itu meninggal. Terus habis itu setelah dia kelas 6 SMP, bapaknya juga meninggal. Ternyata akhirnya tinggal dia sendiri, seorang diri. Tapi sebelum bapaknya meninggal itu, bapaknya bilang bahwa si anak ini itu bukan anak kandung dia. Wah, lengkap kan penderitaan hidup kan ya. Mulai dari ditinggal keluarga, Lengkap sudah. tinggal sendiri gitu loh. Habis itu juga dibilang bahwa dia bukan anak kandung. Oh udah nggak kebayang deh hidup anaknya gitu. Itu usia dia mau menginjak SMP gitu. Akhirnya dia bilang untuk ke pesantren. Dia kenalan sama satu ustadz. Nah, terus ustadznya ngajak dia ke suatu tempat alun-alun supaya ketemu.
Asia Afrika. Hmm? Asia Afrika. Ini kejadian di Jawa. Oh di Jawa. Di Jawa. Jauh-jauh. Oh. Pokoknya Malioboro. Jawa Tengah. Kayak gitu. Terus ternyata setelah diajak ketemu sama ustadznya, ya itu mungkin karena nggak tahu ya ustadz itu seperti apa gitu loh, dan nggak tahu mana batasannya. Yang dia pahami bahwa ustadz itu harus dihargai, dihormati dan talim gitu. Akhirnya pas ustadznya ngajak dia ke suatu tempat, dia mau aja gitu diajak keluar. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Gitu. Itu sih salah satu stigma yang salah tentang pesantren gitu, karena ternyata memang juga banyak kasus yang membuat stigma itu ada gitu. Kayak gitu. Tapi akhirnya dia tetap milih mondok kan setelah itu. Alhamdulillah nggak kenapa-napa anaknya sih. Sudah maksud nggak apa-apa tuh, anaknya mungkin kena dari sisi psikologis gitu loh, tapi nggak sampai hamil kayak gitu. Akhirnya dia mendapatkan terapi di pondok pesantren yang baru yang membuat dia nyaman. Ya itulah salah satu stigma buruk tentang pesantren. Tapi juga di sisi lain ketika kita ada di pesantren yang benar dari segi kulturnya, ya itu bagus juga. Itu sih kalau tentang pesantren. Aku juga punya kasus sih. Jadi si pimpinan pesantren itu tuh suka gitu sama salah satu. Terus kayak awalnya tuh ngechatnya tuh kayak biasa aja gitu, ada urusan kayak misalnya tadi kamu yang bagian moto ya kirim kayak gitu-gitu. Terus kesininya kayak kenalan lebih jauh, kayak secara pribadi tuh kamu tuh kayak gimana, kamu anak berapa kayak gitu-gitu. Terus habis itu mulai kayak cari-cari perhatian, kayak kamu lagi apa, udah makan belum kayak gitu-gitu. Terus tapi si pimpinan itu tuh kalau di depan orang tuh biasa aja gitu sama orang itu tuh bersikap itu. Tapi kalau di pribadi ya gitu kayak pacaran gitu gini, kayak perhatiannya tuh. Nah terus bahkan kayak dinyanyiin, terus suka ngajak support terus kayak dini hari kayak gitu. Terus bahkan kalau misalnya si Sandria itu tuh misalnya lagi halangan gak ikut dulu, terus katanya tuh kamu tetap mau ikut ngaji gak? Habis itu emang gimana caranya Ustaz? Nanti aku telepon, nanti kamu bisukan aja gitu. Nanti kamu tetap mendengar kok apa yang aku jelasin gitu. Terus dia kaget kayak udah mulai aku nih, kayak bahkan kayak harus jangan manggil tuh kayak bapak, jangan kayak gitu, jangan. Jadi kayak panggilan sayang gitu loh. Nah terus Saya mantan sampai ngeset. Apa nanya tuh? Enggak nanya. Terus Siap. Nah terus makin kesini tuh kayak si Santria itu tuh kayak mulai ngejauhin, tapi itu tuh kayak ngancem gitu gini, nanti kamu bakalan begini-gini loh kalau misalnya nggak ngeladenin chat WA, misalnya gak nelfon, ya misalnya gak manggil saya kayak gitu. Nah terus kan dia jadi agak takut ya, maksudnya kayak harus gimana gitu. Nah terus katanya tuh hubungan kita gak usah dikasih tahu ke orang ya kayak gitu. Terus jadi ya udahlah, dia tuh karena dengan perasaan kayak gitu ngejalanin dulu lah, gak tahu berapa lama. Terus habis itu suka disuruh kayak kita jalan yuk, tapi kamu jangan ngasih tip ke orang, kamu bisa motor gak, kamu nyamperin aku aja di sini. Terus habis itu kata si itu, kenapa harus jauh, kenapa gak di publik itu kayak di sekitar sini. Soalnya katanya tuh ya aku malu aja gitu, soalnya kan itu terkenal juga ustadznya di Bandung. Oh di Bandung. Keceplosan. Berarti iya dong. Aku tahu. Gas ya. Oke lanjut. Aduh, ini penonton sedang membahas kopi kawan. Tapi ini adanya mangga tau, bukan kopi, jadi aman lah. ini alpukat, sama dong hijau-hijau. Emang. Aduh, Aski kayaknya ini ya. Sengaja biar matching. Sengaja biar matching. Aduh. Oke terus bagaimana? Nah, terus dia tuh kayak mulai ngejauhin, terus itunya tuh kayak suka kayak sombong ya kayak gitu. Pokoknya tuh sering komen, bahkan pas si itunya ulang tahun tuh si santri itu tuh dikasih kado, dikasih ucapan. Pada komen foto kita. Kenapa? Ini loh ya. Gak bisa kayak kita. Iya. Kita tahu jawabnya. Ngerti gue ngerti. Gue ngerti bro, ngerti kok. Santai. Terus pada tuh komen tuh. Pokoknya tuh suka muji-muji. Nah pas si ustadznya ulang tahun tuh
disuruh kayak ngucapin sama hal udah gitu aku ngucapin terus ya udah disuruh terus kayaknya mah kan nge-repost ya yang diucapin terus ke posting lah. Nah terus banyak yang komen ustadz temennya, wah ternyata punya hubungan spesial ya sama ini. Terus habis itu panik dong, katanya langsung dihapus tuh curhat tuh. Iya gimana ya kalau misalnya digosipin dari sana sini, kalau misalnya kita gini, pokoknya tuh si ustadz malah ngejurutin si ini. Jadi buat kayak kalau misalnya yang ngedeket itu bukan pak ustadznya loh tapi ininya. Terus pas orang-orang nanya sekitaran itu tuh harus dia yang ngomong kalau misalnya sepenuhnya tuh kesalahan dia yang ngedeketin, yang misalnya minta buat nilainya baik kayak gitu-gitu, padahal kan aslinya tuh bukan dia gitu. Itu sandingnya jauhnya tuh karena udah diladenin lagi sih, itu kayak usahanya marah. Bahkan kalau pas ngaji tuh kayak dia tuh pintar tapi kayak dikesampingkan gara-gara kecewa aja gitu. Iya mungkin itu yang karena adanya kekejian yang berlebihan, kita tidak diajarkan untuk menentang sesuatu yang batil ya Bro. Betul. Iya kan jadi orang nggak tahu nih boundaries sampai mana. Dan juga kekurangan dari ajaran yang tradisional, kita tidak diajarkan untuk berargumen gitu. Kayak kalimat saya kok sudah pasti benar, sudah pasti soheh, jadinya nggak dibiarkan muridnya atau santrinya untuk berpikir kritis atau berpikir melalui sudut pandang lain. Iya, dan akhirnya ya itulah ketika ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang batil, tidak bisa dibantah karena kalau ngebantah berarti kualat gitu. Iya. Padahal tradisional ya. Iya, yang tradisional ataupun ustadz yang tidak memiliki kapasitas di bidang pendidikan. Kayak di jurusan apa, itu juga ngajar. Sebenarnya nggak ada yang masalah ya. Mau dia nggak sekolah pun kalau punya kapasitas untuk mengajar ya nggak masalah. Cuman yang jadi masalah kan kalau tidak punya kapasitas, hanya bermodalkan jual agama, wah itu the big disaster ya. Betul. Ya kita masih ada waktu kok Kak, sekitar 20 menit lagi. Jadi untuk yang mau bertanya langsung tap di bawah ya. Oh gitu ta. Bebas tanya apa aja. Tanya kabar. Ask me something. Weh. Ngomongnya. Aduh. Tapi kalau di pesantren ini enggak. Siapa tadi yang udah pesantrennya? Oh iya. Iya dia. Nah, aku masuk. Tanya pas. Siap. Ya siap. Siap. Kalau waktu di pesantren itu misalkan ya kan kata orang yang awal-awal orang pesantren itu biasanya suka mau pulang, itu benar gak sih? Homesick. Homesick lah. Bahasanya homesick kan? Homesick. Rumah sakit. Ini kita jodoh deh. Aduh, bangga. Takut kita juga. Iya itu. Kayaknya sih kalau homesick aku rasa berlaku dimanapun ya, karena penyakit homesick itu berkaitan ya dengan dia yang jauh dari keluarga dan orang tua juga rumah gitu loh, dan itu posisi di mana dia kangen sama ya cuma di pesantren doang sih, aku yakin anak kuliah juga pasti gitu, anak rantauan kayak gitu, bahkan orang yang kerja pun kayak gitu, mungkin ada gitu yang dia ada di posisi capek misalkan, terus di tempat kerjanya sendiri, di kos sendiri, pasti ada serasa kayak gitu. Itu di pesantren. Kalau ngomongin homesick, aku pernah homesick tuh dulu ke pesantren. Karena aku pesantren dari SD. Wih. Aku masuk pas masih SD pesantrennya. Nah, jadi aku emang dari awal bukan yang tipikal deket banget atau nempel banget sama orang tua. Aku udah biasa ditinggal sendiri di rumah. Jadi menurut aku kayak mau pesantren mungkin sama aja lah. Toh pesantren malah diseru buat teman-teman gitu. Aku pesantren biasa aja gitu, nggak nangis kayak teman-teman yang lain yang baru tiga langsung nangis atau kangen. Aku tuh nangisnya atau kangennya ketika udah berjalan sekitar 1 semester gitu. Waktu itu aku bilang kayak aku kalau Pak ini nggak punya sarung, soalnya sarungnya hilang gitu, sama esnya dicuci. Sebenarnya barang hilang biasa sih pesantren. Nah terus waktu ayah nganterin sarung, padahal cuma nganterin doang gitu, nggak ada omongan apa-apa, nggak ada pelukan, nggak ada apa, cuma nganterin, tanya kabar, habis itu pulang. Tapi pas aku ngeliat sarungnya lagi, aku nangis langsung kayak ini sarung dari dia gitu. Nangis saya tuh pas lagi ngeliatin sarung terus akhirnya biar gak kelihatan nangis, aku akhirnya wudhu terus sholat.
orang mikirnya kenapa baru sholat isya, kenapa nggak barusan bilang sholat sunnah gitu. Orang mikir sholat sunnah apa jam 11 malam gitu. Tahajud ya. Cuman biar nggak ketahuan nangis saja. Cuman karena lagi sholat, kan kalau sholat pikiran kita khusyuk ya, fokus doang satu tujuan. Nah itu malah makin sedih karena pikirannya langsung ke sarung tadi itu, langsung ke ayat tadi itu. Terus disangkanya kayak masya Allah sholat lagi doa apa sampai nangis gitu. Kalau mah kangen gitu. Kenapa lagi apa sih kayak? Nah lagi om sih, tapi karena udah pernah kayak gitu jadi pas lagi kuliah udah nggak langsung lagi. Tidak pernah merasakan. Tidak pernah. Oke. Gimana ini mau ke garis besarnya aja? Ini kalau misalnya kalian punya anak jangan pesantren ya. Aduh. Itu yang nontonnya cuma satu. Iya. Enggak, maksudnya kalau ingin masukkan anak pesantren, pastikan pesantren tersebut baik gitu. Ya, itu Bibit. tips ya. Itu tips ya. Pertama tadi tipsnya apa? Kamu. Perhatikan bebek bibit bobotnya. Betul. Tuh. Iya, Mas. Iya, pesantren itu dipimpin oleh siapa, pengurusnya siapa, alumninya siapa, biar kita tahu nih produk apa yang terjual gitu di pesantren Betul, tersebut. setuju banget. Nah, yang kedua apa? Yang kedua apa coba dari yang lain? Apa? Apa? Saran tidak? Yang kedua mungkin sebagai orang tua gitu. Ketika masukin anak ke pesantren jangan banyak dimanjain dan jangan banyak juga protes terhadap pihak pihak pondok gitu. Karena kan ya peraturan udah dibuat gitu dan seharusnya santri itu memang mengikuti apa yang sudah ada gitu. Itu sih maksud aku. Karena orang tua ketika banyak yang memanjain justru itu berdampak buruk sama anaknya kayak gitu. Ya mulai dari bisa jadi homesick kayak gitu, jadi manja, berkepanjangan, jadi juga bisa disiplin karena dimanjain, banyak izin kayak gitu. Pokoknya harus tega berarti. Iya betul. Ada Sebagai betul. orang tua harus tega aja. Satu lagi kayak Apa? harus tetap waspada. Iya betul. Walaupun pesantren manusia tetaplah manusia. Oh good. Karena sebaik apapun sistem yang dibikin pesantren, tetap aja sistem itu dibuat oleh manusia yang tidak Iya. sempurna. Betul. Begitu. Iya begitu. Ada lagi tips dari kamu? Mungkin udah cukup ya. Ah, Soalnya itu udah tetap waspada, itu udah mencakup. Ya. semuanya waspada juga lapor. Lapor. Ya, jadi kalau misalnya anak kan ini sebenarnya agak kontradiktif dengan poin yang disampaikan oleh Hani ya. Kalau kita nggak boleh terlalu memanjakan. Cuman ketika anak mengabari sesuatu, soal pernah ada anak yang ngabarin ibunya ketika dia dibully. Akhirnya orang tua kayak ya udah nanti dijemput. Nanti kayak orang tua mikirnya mungkin si anak cuman aleman doang, cuman ngambek doang. Padahal anaknya lagi dibully sampai akhirnya anak itu meninggal. Oh iya, aku pernah dengar Nah, gitu. ya jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, apa salahnya untuk ngecek gitu keadaan anak? Ya, Toh dia betul, juga betul. dari daging kamu sendiri. Ya, betul betul. Mungkin kalau dari sisi itu aku setuju sama Aski. Ada hal-hal yang memang wajib banget anak lapor sama orang tuanya gitu. Kalau misalkan itu udah menyangkut tentang fisik, gitu kan dan juga benda-benda, kehormatan dan lain sebagainya itu wajib lapor. Gitu. Tapi kalau misalkan cuma sekadar apa ya? Contohnya Semuanya Dihurian. iya dibercandain Ah. atau temennya berisik karena banyak juga kasus kayak gitu loh kan pesantren itu selalu bareng-bareng kan. barang-barang. Iya, ada yang satu ruangan itu 20-30 orang. Wih, Kayak gitu. Aku 12 Banyak orang. banget. Masya Allah. Dan pasti ketika pasti ada aja sebagai pengurus itu menerima laporan anaknya protes gara-gara teman-temannya berisik gitu. Kayak gitu. Maksudnya dari sisi hal-hal kecil gitu sih yang harus orang tua tuh memahami gitu loh. Dan jangan banyak manjain ke anak gitu sih dari sisi Dari sisi itu ya guys. iya. Soalnya kan orang ibaratnya kayak gini nih. Kalau nggak mau ikut peraturan ini nggak usah masuk sini gitu. Kalau nggak mau kena ya nggak usah ikut main. Iya. Ya, betul nggak? Betul, betul banget. Jadi kalau diibaratkan dengan peraturan permainan gitu. Kalau nggak mau ikut peraturannya nggak usah ikut main. Iya, betul, betul. Cari aja yang lain yang peraturannya sekiranya cocok sama apa yang kamu mau gitu. Jangan kamu datang terus kamu mubah. Ya kamu datang suka atau setuju atau enggak. Kalau nggak setuju ya udah cabut aja. Nice. Iya. Itu ya teman-teman garis besarnya tadi bukan saran tips dari kita dalam pesantren ya. Pertama harus waspada. Yang kedua tadi apa? Periksa bibit, bebek dan bobotnya. Ya periksa bibit
bebeknya. Ketiga, mungkin dari aku sebagai orang tua kita juga harus mengetahui gitu ya posisi anak itu kayak gimana gitu di pesantren. Jangan terlalu memanjakan, tapi juga harus tetap perhatian. Dan jangan takut untuk melapor kalau misalnya ada kejadian apapun yang kurang Tidak diinginkan. yang tidak diinginkan. Ya. Begitu ya Faiz. Iya. Siapa Faiz? Kelas A. Temen aku. Faiz di sini. Tapi nggak di sini Faiznya. Nah, tapi kan itu dari sisi orang tuanya, dari sisi anaknya gimana tuh kan kata si Fauzia jangan ragu untuk melapor. Gimana yang kalau dilapor ya komplotan dari si pelakunya tersebut sama aja dong, malah buat si marah apa. Misalnya gini nih, Oh, ada satu oknum yang melakukan pelecehan atau tindakan yang tidak diinginkan gitu, lalu si santri tersebut melapor kepada gurunya yang lain, yang mana temannya juga. Ini kan sama-sama kena gitu, tidak menyelesaikan masalah. Nah, kalau misalnya dari si santri tidak ada salahnya loh kalau misalnya kita nggak cuma melapor ke guru ataupun pengawas, bisa juga ke teman-teman. Karena kalau semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang di pihak kita, kan juga sebagai pihak yang melindungi. Iya, kalau saya sih biasanya dulu suka cerita sama ibu kantin di depan pesantren. Jadinya teh, kan ibu kantin kan nggak berafiliasi sama pondok, kayak ya udah gitu. Jadi suka lebih aman, juga suka nitipin HP juga di situ. Ketahuan lah. Aduh. Nah, gimana kalau di santrinya sendiri, makanya Pak? menurut aku pasti ada resiko ya ketika kita ngelaporin teman sendiri itu, entah itu dijauhin dan itu pasti kena gitu, kita nyantai ya, jadi ngerasa sendiri, murung, wah tekanan batin pasti ya. Cuma apa ya, kita harus berani keluar dari Jangan nyaman. zona nyaman aja sih, dan berani menegakkan kebenaran gitu, dan pede aja walaupun resikonya juga tetap besar gitu. Itu sih kalau dari aku. Tapi jangan juga banyak lapor, kayak dikit-dikit ngelapor, temennya buka HP dikit ngelapor. Sebenarnya emang kayak laporin, cuman ya kalau kebanyakan yang dilaporin teman-temannya juga jengkel sendiri kali ya. Itu juga sih. Jadi mau ngelapor, mau curhat, mau apa atau apapun, ya pakailah kira-kira gitu. Kira-kira baik atau tidak, kira-kira Yang bisa ditolerir. berlebihan atau tidak gitu. Cukup nggak sih plan kita atau belum? Iya, kita masih ada 10 menit lagi nih guys. Jadi untuk Wah. kalian yang belum masak, tadi kan kita jam 1. Salah satu. Dan yang mau nanya juga Oh iya? Hmm? Iya. Udah 6 menit lagi tuh. Kira Iya, tuh jam 1 aja. 13.10. Dan lebih tadi. Iya, masih 7 menit nih guys. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan kaos seperti kita, langsung aja klik link-link di bawah ini ya. Aduh, ternyata seru ya Kita kalau mau curhat-curhat juga tinggal buka aja websitenya di Sahati. Iya, nah kita ngebuat Sahati untuk kalian-kalian ini, untuk orang-orang yang masuk pesantren tapi bingung harus konsultasi siapa ya, yang belum, yang sudah, ataupun yang sedang dalam proses pendidikan di pesantren, itu bisa ke Sahati karena kita tuh secara universal gitu, kita menerima semua kalangan dan menerima semua cerita, karena tidak ada cerita yang tidak penting, Ya. hanya ada kuping yang salah mendengarkan. Masya Allah. Kayaknya itu ngasal harusnya banget kita sih. buka ini nggak sih di web tuh, kayak kotak cerita, Sama kata ruang kamar. cerita. Kan ada. kan nanti Kan kan ada. nanti gak sih? Ada itu. Udah ada, Oh, ada ya? udah untuk yang masuk ke Sahati ada layanan konseling nih dari kita. Langsung aja buka di layanan konseling, lalu klik tombolnya layanan konseling. Nah itu akan langsung menuju kantor kita. Aduh. Nanti kalian Berarti nggak cuma konseling secara langsung ya, berarti maksudnya ada ruang di mana kita menyediakan cerita. Iya, jadi bisa langsung datang ke tempat kita nih. Nanti buat via online nyusul ya, bisa lewat email, Instagram maupun lewat Twitch. Iya. WA bisa nggak? WA nggak bisa karena terlalu privasi. Oh, iya. Gitu Privasi ya. untuk kalian, privasi untuk kita. Ya. Teman-teman juga bisa baca artikel kok yang udah tertera di situ. Nanti bisa dibaca cerita-cerita menarik tentang pesantren.
ya pasti yang kita sampaikan saat ini pasti kita akan malu nantinya. Aduh. Aduh, Biar nggak banyak malah. gitu. Saya kebanyakan diam. Aduh. Screennya paling depan. Capek. Ya, Apa nih udah habis pembahasan? Pembahasan nih. Apa lagi ya? gimana kalau misalnya gizi yang dibahas oleh siapa tuh? Hanifah. Gizi. Gizi. Iya dong, kan di pesantren itu harus mengedepankan tuh. Iya dia bilang apa itu bahasa? Yang gizi buruk pesantren. Nah, kita kan membahas tentang gizi buruk pesantren, cuman biar lebih seru, kira-kira harus ada pertanyaan dari teman-teman. Langsung aja kirimin di PO Box 0123 456 juga apa? Mantap. Nanti pertanyaan langsung ditampung dan untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan sepeda motor dan juga 1 PS5. Waduh. Sebaiknya sekali ini dipotong ya. Gak apa-apa deh gue lihat yang lihat. Terus siapa tuh yang stay nonton? Tidak Ya. mungkin. Paling nontonnya begini, tap. Udah. Oke, aman. Udah sih sebenarnya. Oke, udah segitu bisa. aja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk Ya. pembahasan berikutnya. Di slide selanjutnya. Ya. Kira-kira apa nih? Kalau yang selanjutnya kita bagus apa ya? Ngebahas apa ya? Tadi gizi buruk pesantren Oh, dan iya. juga sisi gelap. Sisi gelap. Udah, tadi udah. Sisi terangnya dong. Sisi terangnya. Sisi terangnya dari pesantren Iya. dong. Nice. Iya, karena ini spoiler dikit lah, spoiler alert. Nah, jadi pesantren itu kalian bisa dapat beasiswa dengan mudah. Karena kalian itu langsung gini loh. Dari pihak beasiswa pesantren gitu. Dan pesantrennya nggak terlalu banyak seperti sekolah umum. Jadi lebih mengerucut gitu. Oke. Iya. Oke, lanjut. Oke. Udah. Kaget aduh ayo. Oke. Oke, berarti itu kita tabung ya untuk live selanjutnya. Semoga hidup ya. Amin. Bisa. Oke. Ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Ini kan video. Oke, udah biasa. Oh, iya. Aduh. Sudah. Sama ada lagi gitu. Ya udah, terakhir. Aku Hani. Aku Fitri Fauzia. Aku Aski. Aku Kausar. Kita dari Sahati. Oh, Sahati dulu. Oh, ulang. Aduh. Aku Hani. Aku Fauzia. Aku Aski. Saya Kausar. Kita dari Sahati. Sahabat sehat santri. Oke, tadi nggak ditutup, nggak disalam ya? Udah, bye. Terima kasih yang sudah menonton. Ini nutupnya gimana kawan? Langsung silakan. Saya tidak tahu.